Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu alim, ya Fatahu alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atas nama pengurus UPJ Kelurahan Ciamis menyampaikan selamat menjalankan ibadah Saum insya Allah yang ke-21 hari. Semoga ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih banyak atas dorongan, dukungan Bapak Lurah serta staf sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar di gedung aula Kelurahan Ciamis. Semoga apa yang menjadi amal bakti Pak Lurah dan staf itu menjadi pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita dikumpulkan di aula Kelurahan Ciamis ini tiada lain untuk menyambung rasa silaturahmi bahwa kita beberapa bulan ini jarang bersua. Yang pertama, kenapa ada judul penyaluran gerakan infak. Jadi bapak-bapak setahun yang lalu itu mempunyai para petugas UPJ tingkat RW, dan tanpa pengetahuan kita, tanpa kita sadari, mereka bergerak setiap hari untuk mengumpulkan 1000 demi 1000, rupiah demi rupiah yang dititipkan, diamanatkan oleh masyarakat Ciamis, itu dikumpulkan oleh para UPJ kelurahan RW. Mereka datang ke UPJ kelurahan membawa menyetorkan uang sebesar 1.500 rupiah. 1.000 untuk diinfakkan, disimpan di Bajnas Badan Zakat Nasional, dan 500 dititipkan di UPJ Kelurahan Ciamis. Itu sebuah upaya ikhtiar perjuangan yang tidak sia-sia, dan itu sangat berharga sekali di mata kami, karena itu adalah sebuah ibadah yang ada hubungannya dengan hablu minanas dan hablu minallah. Dan saya atas nama UPJ Kelurahan Ciamis menghaturkan banyak terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, pengabdian para UPJ di RW atau di DKM RW. Itu luar biasa, tidak mengenal lelah, kepedulian yang sangat tinggi, dan tidak mengenal rupiah lagi. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan selalu istiqomah di dalam kerja. Uang yang terkumpul, yang dikumpulkan oleh saudara-saudara kita UPJ RW ini, alhamdulillah di Bajnas sudah terkumpul 14 juta rupiah lebih. Bukan hasil karya saya, itu hasil karya masyarakat. Saya hanya dititipi dan saya serahkan. UPJ Kelurahan Ciamis ingin melakukan sebuah upaya ikhtiar, melakukan kampanye gerakan infak sodako. Salah satu gerakan kampanye infak sodako adalah melalui bagaimana masyarakat bisa mengetahui program ini. Nah, perlu corong-corong, perlu orang-orang yang bisa menyampaikan pesan itu. Pak Agus ngajak Ketua RW Persaudaraan Masyarakat Kelurahan Ciamis dilaksanakan, diikuti orang masyarakat Ciamis, Pak. Dan semua orang yang melakukan itu ada ribuan pahala sebesar pahala yang dia dapatkan dari Allah. Beruntung kumaha, Pak. Saya untung gede, untung banget.
tos urusan materi nak hasil nak dunia nak untung banget, urusan ukhrawi lagi untung banget, luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak siapapun yang terlibat dalam gerakan ini, baik di UPJ tingkat kelurahan maupun di sub UPJ atau mitra-mitra UPJ di masing-masing RW RT. Ayo sama-sama semangat Pak. Ini kesempatan ladang amal ibadah nu bisa dilakukan ku urang kami pembekalan kayak. Kita tahu sholat belum tentu Pak. Urang tina sholat, tina ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi mungkin haji yang belum mampu. Yuk atau urang membuka pintu surga kesugan tina gerakan infak ya Pak. Ladang urang ngajak sakuna masyarakat kami melakukan infak, gerakan infak secara rutin. Mudah-mudahan lewat jalan inilah kita dimasukkan ke surganya Allah Pak. Amin. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan juga menuju surga. Dan ini sangat mungkin kita lakukan, tidak menguras tenaga, tidak membutuhkan uang banyak Pak, cuma bermodal kemauan, will kita di masing-masing wilayahnya, di masing-masing RW-nya. Itu barangkali motivasi yang tadi saya diskusikan dengan Pak Agus di dalam. Yang jelas itu nama mengalihkan ada aspirasi Pak dari masyarakat di tingkat bawah. DKM dan kebagian dari gedenya sementara mengumpulkan ke DKM, maka tahun kemarin ditingkatkan itu jadi 2.500 sehingga mulai tahun kemarin DKM kebagian gedenya 500 disimpan di DKM, 500 di UPJ desa, 500 UPJ kecamatan, 1.000 disetorkan kebagian. Kemudian pertanyaannya bisa ayah masyarakat Megacan Kuningan Nusahebu kabagian dipakai naon kebagian. Seringkali kan langsung tekanan negatif Pak sudah urusan duit. Pada saatnya nanti dikembalikan ke wilayah kecamatan masing-masing Pak. Jadi setelah direkap di kabupaten, si Amis teh mampu mengumpulkan sabaraha kecamatan ya. Ternyata misalkan setor kabagian anu 1.000 nanti itu berjumlah 50 juta misalkan. Maka akan dikembalikan kebagian 5 rutilahu gitu. 50 juta karena program rutilahu jantan 5 rutilahu. Nah desa mana wae eta disalurkeun anak tergantung UPJ kecamatan eta nanti. UPJ kecamatan punya kebijakan desa mana yang bersama kebalateran misalkan rutilahu. Gitu Pak. Jadi inti nama ke aya deui wae tina infak 2.500 ke anu hanya baikna. Semua ngan ukur masuk, naik, diturunkan deui. Itu ada prinsip bajna. Mas terima kasih Pak. Tenang, terima kasih. Terima kasih kan. Terima kasih kan. Tidak ada bakal kagak keuntungan, nyari keuntungan dan lainnya nggak ada. Terima kasih bagi sampai itu. Kemudian di mana tuh bisa hari orang banyak di angka bisa tina APBD Pak dibantu, dan itu merupakan kewajiban undang-undang untuk operasional, sosialisasi, kemudian dan lain sebagainya itu ditekankan atau tapi diharuskan didukung dari APBD tiap tahun Pak. Jadi ayo tim masyarakat tadi terima kasih. Dan kalau bisa di akhir tahun itu harus nol Pak. Ya, harus nol. Itu gerakan infak yang 2.500. Mudah-mudahan Kelurahan Ciamis mampu menghimpun secara signifikan. Sehingga kalau jumlah kakaknya tadi berapa belas ribu Pak? 11. Katakanlah 10.000 yang masuk berarti 500 kali 10.000 kami UPJ desana 5 jutanya, 5 juta kami UPJ desana. Kami kegiatan di tingkat desa Pak, kami Pak Agus. Kami kegiatan di tingkat desa misalkan nanti setelah Ramadan besok saya halal misalkan, silakan danai dari itu Pak. Asal untuk kepentingan masyarakat, untuk masyarakat umat silakan gunakan ini. Asal transparan dengan aturan. Apa, untuk apa, berapa, transparan. Nah,
Mudah-mudahan itu signifikan Pak penghimpunannya dari Kelurahan Ciamis, sebab Kelurahan Ciamis ini bagaimanapun kelurahan kota, barometer untuk kelurahan dan desa-desa lainnya. Selanjutnya permasalahan zakat fitrah. Zakat fitrah ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tekankan, lagi-lagi tidak ada yang hasilnya yang untuk banyak disetorkan ke kabupaten. Dan sekali lagi hanya Kabupaten Ciamis Pak. Sejak abdi di Bajnas tahun 2016 menolkan setoran ke Bajnas kabupaten. Dulu masih ada Pak 1%, 0,5%. Begitupun kota kabupaten lain kalau saya lihat ada dari zakat fitrah itu dari porsi amilinnya Pak Gus yang sampai ke Bajnas. Di Ciamis kan tidak. Sebagaimana tadi dirinci oleh Pak Gus, hak amilin dan sabilillah itu dari pengumpul itu hanya sampai ke tingkat kecamatannya. Jadi artinya kabupaten abdi gogorokan itu tentang zakat fitrah bukan berkepentingan untuk tentang hasilnya Pak. Hanya ketertiban administrasi menghoyong ditanjurkan ke abdi. Sebab apa Mas? Potensi zakat fitrah Kabupaten Ciamis ini lumayan besar. Tahun-tahun kemarin itu kisaran 20 sampai 23 miliar kalau zakat fitrah dari masyarakat Kabupaten Ciamis yang terlaporkan ke Bajnas sekitar sebegitu. Potensi yang sesungguhnya lebih dari itu Pak. Kalau seluruhnya melaksanakan melalui UPJ, melalui lembaga yang resmi, melalui Bajnas, itu sekitar 40 miliaran. Nah lalu Pak, yang 40 miliar ini mohon diketahui bahwa di Bajnas belum bisa dimasukkan ke data atau laporan keuangan Bajnas karena Bajnas ini kan diaudit dengan dua auditor Pak, audit syariah dan audit keuangan, kantor akuntan publik. Ketika ingin bahwa Ramadan ini lebih berkah, Ramadan ini lebih produktif, ya ada 3 supaya kita kan Ramadan itu lebih produktif kan. Zakat ini jalannya, yang melalui zakat fitrah, melalui infak ini kan jalannya, sarananya. Tentu kalau lebih produktif lebih meningkat kan gitu. Karena tarbiyah Ramadan ini, ya dengan Ramadan ini kita kan ditarbiyah, dididik supaya bisa lebih menjadi manusia, supaya lebih bisa menjadi orang yang memahami diri dan Allah. Sehingga terus pendidikan Ramadan selama 1 bulan dan insya Allah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Jadi mudah-mudahan selama ini kebahagiaan Ramadan merasa bahwa terasa oleh kita semua. Kalau dalam hadis Pak Amas, liswaimi farhatani, farhatun lil iftar wa farhatun lil qayyim. Kalau sekarang mungkin tidak hanya 2 bagi ASN, Polri, TNI, termasuk pensiunan, walaupun istrinya tidak jadi PNS kan suaminya dari PNS seperti Ibu Ros. Terus RT RW saya kira nanti di akhirat nanti mudah-mudahan, dan yang ketiga mendapat THR. Gitu. Ini dari THR. Ketika terutama dengan THR. Saya kira tidak ada guna. Tadi ada sudah disampaikan Pak Ketua ketika dinyatakan bahwa untuk buka diganti dengan atahan apoh begitu. Itulah manusiawi kan gitu. Ketika berhubungan dengan uang, ketika berhubungan dengan hidup, pasti ada kebahagiaan. Maka untuk PNS bahagialah sebentar lagi THR karena udah ada hilal kan? Ada hilal. Hanya Menteri Keuangan ketika mendapat THR silakan belanja. Apa yang Amir Faisal sampaikan? Yang pertama, al-istila'u al-hawa. Kita ini harus bisa menguasai hawa nafsu. Jadi dengan tarbiyah Ramadan supaya lebih barokah dan produktif, kita ini harus bisa menguasai hawa nafsu. Gitu. Artinya bahwa nafsu kita jangan mengendalikan kita, justru kita yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Insiraf rabbah, gitu ya. Bisa mengalirkan keinginan, bisa mengarahkan keinginan kepada yang lebih baik. Gitu. Karena ada di diri kita masing-masing hawa nafsu.
ada diri kita masing-masing. Maka kitalah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan hawa nafsu, karena perang terbesar setelah perang Badar yaitu memerangi hawa nafsu. Nah ini Ramadan ini kan dikendalikan. Hanya kadang-kadang, mohon maaf Pak Ketua MUI, mohon maaf sampai ketinggalan, terbaik pakai masker itu dan udah ketika kita sahur sekarang siang bisa mengendalikan diri, artinya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah setelah buka adzan maghrib di sana balas dendam. Padahal pengendalian diri ini justru ketika sahur, yakni ketika siang dikendalikan, setelah buka juga kita harus mau mengendalikan diri hawa nafsu kita. Maka semangat untuk tambah barokah dan produktif Ramadan ini yang pertama harus kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Artinya nafsu-nafsu yang jelek, semangat-semangat ke arah negatif. Tapi kalau semangat ke arah positif, itu justru harus disalurkan hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghalabatu 'ala syaitan. Kita bisa menundukkan setan. Kalau bahasa pesantren al-ghalabatu tinggal lebih. Jadi harus bisa menundukkan setan. Di dalam hadis setan itu ada dalam diri kita, darah kita itu setan. Di darah kita kata setan itu menyelinap. Maka setan itu makhluk gaib. Makhluk gaib, maka ada di diri kita. Nah, insya Allah ketika bisa menundukkan setan di diri kita, maka kita akan mengendalikan apa yang menjadi dorongan setan untuk merusak, menghancurkan. Nah, kegiatan UPSM ini kan di sana juga. Ketika kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan setan, insya Allah UPSM ini akan maju. Karena kewajiban kita tidak hanya bergerak di ibadah mahdoh, tapi ada ibadah lain mahdoh, termasuk salah satunya yaitu zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal plus infak. Karena dalam bahasa Al-Quran itu infak, maka infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Terus ada sedekah. Sebenarnya jangan diperdebatkan masalah kalimat itu. Yang penting isinya ada infak wajib yaitu zakat, termasuk zakat fitrah, zakat mal, dan infak sunnah yaitu plus sedekah.